Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menyertai kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat Qur'ani, ukuran kebahagiaan versi kaum materialistik semakin mempersempit memaknai kebahagiaan yang sebenarnya telah panjang lebar dibahas dalam Al-Quran. Depresi maupun tekanan diri merupakan gangguan kejiwaan yang kerap kali ditemui diderita kebanyakan orang. Para pakar kesehatan yang disebutkan oleh Giovanni Lempang serta kawan-kawan menyatakan bahwa kurang lebih dari 80% penyakit yang diderita manusia pada zaman saat ini dimulai dari yang namanya tekanan mental. Tekanan kejiwaan ini dapat dijuluki sebagai teman akrab manusia di zaman sekarang ini akibat dirinya merasakan kesulitan yang dirasa baik dari segi ekonomi, sosial, maupun individual. Dengan demikian, maka sebagai insan yang bertuhan, tentunya sedikitnya ia akan memiliki iman. Ketika dalam kehidupan menemukan berbagai macam kesulitan, bergegaslah untuk mengingat bahwa setiap peristiwa memiliki hikmah yang baik bagi seluruh hambanya. Semakin jiwa memiliki hati yang selalu berhusnuzon kepada Allah, maka kebahagiaan ini tidak akan hanya bergantung kepada materi maupun kesenangan dunia, tetapi kita akan merasakan kebahagiaan secara spiritual, mental, maupun emosional. Beberapa konsep utama kebahagiaan dalam Islam meliputi ketakwaan, amal salih, kesabaran, bersyukur, amal ma'ruf, dan nahi munkar. Kali ini kita akan membahas makna kebahagiaan yang disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Salah satu lafaznya yakni kata muflih serta derivasinya. Muflih adalah isim fa'il dari aflaha yuflihu iflahan, yang menurut Ar-Raghib Al-Asfahani yaitu al-falah artinya adalah belahan, asyak seperti ungkapan al-hadid bil hadid yuflah, artinya besi dibelah dengan besi lagi. Falah dengan lam yang bertasydid artinya petani. Sedangkan falah tanpa tasydid artinya keberhasilan serta tercapainya cita-cita. Keberhasilan itu ada dua macam, yaitu keberhasilan secara duniawi dan ukhrawi. Yang dimaksud dengan keberhasilan duniawi adalah ketika memperoleh segala kebahagiaan yang dapat membuat nyaman hidup di dunia, seperti kesempatan untuk hidup, kekayaan, dan kemuliaan. Pepatah Arab menyatakan, aflih bima syi'ta faqad yudrika bal dha'fun wa qad yukhaddi'ul arib. Raihlah apapun yang kamu inginkan, karena terkadang kelemahan itu diiringi oleh kemalangan, dan terkadang orang yang pintar pun dapat tertipu. Sedangkan keberhasilan ukhrawi terdapat pada 4 hal, yaitu ketika kekal tanpa mengenal mati, kaya tanpa mengenal fakir, mulia tanpa mengenal hina, dan tahu tanpa mengenal kebodohan. Seperti disebutkan dalam hadis, la aisha illa aishul akhirah. Tidak ada kehidupan hakiki kecuali kehidupan di akhirat. Asy-Syirazi dalam kitabnya Ar-Ra'is Al-Bayan fi Haqa'iq Al-Quran tidak menafsirkan keseluruhan ayat dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Meskipun menggunakan metode tahlili dalam penulisan tafsirnya, akan tetapi Asy-Syirazi memilih ayat-ayat tersebut yang menurutnya bisa ditafsirkan sesuai dengan manhaj tafsir yang dipegangnya, yaitu tafsir sufi. Dari ayat-ayat yang dipilih pun, hanya beberapa kalimat saja yang ditafsirkan. Dari 13 ayat yang mengandung unsur kata muflihun sebagai sebuah isim atau kata benda, yaitu al-muflihun, disebutkan sebanyak 12 kali, yakni dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 5 dan Quran Surat Luqman ayat 5, yakni orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Tuhannya. Quran Surat Al-Imran ayat 104, yakni seseorang di antara segolongan kaum yang menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar. Quran Surat Al-A'raf ayat 8 dan Quran Surat Al-Mu'minun ayat 102, yakni mereka yang berat timbangan kebaikan.
Adapun dalam Quran surat Al-A'raf ayat 157, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul Nabiyil Ummi yang namanya mereka temukan tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Dia menyuruh mereka pada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, menghalalkan segala yang baik bagi mereka, mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, serta membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya, yakni Al-Quran. Sementara kata Al-Muflihin ini sebanyak 1 kali dalam Quran surat Al-Qasas ayat 67, yaitu orang yang bertaubat dan beriman, yakni serta mengerjakan kebajikan. Adapun kata muflih beserta derivasinya, yang pertama yakni kata aflah. Makna qad aflaha pada Quran surat Al-Mu'minun ayat 1, menurut Ibnu Katsir, yakni sesungguhnya orang yang beruntung serta mendapatkan kebahagiaan adalah orang yang beriman dengan ciri yang khusyuk dalam sholatnya, berusaha menjauhi dari segala perbuatan maupun perkataan yang tak bermutu, menunaikan zakatnya, serta yang menjaga kemaluannya. Yang kedua yakni kata yuflihu. Terdapat 9 ayat di dalam Al-Quran yang setiap ayat tersebut mengandung lafaz yuflihu dengan diawali la nafi untuk menegasikan. Seperti pada Quran surat Al-An'am ayat 35 yang arti dari kata la yuflihu yakni tidak akan bahagia. Menurut Al-Marwazi, yang tidak akan bahagia yaitu bagi mereka yang ketika berada di hari penghisaban amal dan hari pembalasan takkan selamat dari segala siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata yang ketiga yakni kata yuflihun. Lafaz yuflihun ini terdapat hanya di 2 ayat saja dalam Al-Quran. Kedua ayat tersebut pun sama-sama diawali la nafi, maka artinya mereka tidak akan bahagia. Seperti penafsiran Ibnu Katsir terhadap Quran surat Yunus ayat 69, yakni mengada-ngadakan kebohongan seperti halnya menganggap bahwa Allah memiliki anak. Maka mereka inilah yang tak akan bahagia ketika di dunia, terlebih di akhirat. Quran surat An-Nahl ayat 116, yakni menurut Al-Baghawi adalah mereka tidak akan bahagia dari siksa Allah. Selanjutnya kata tuflihu. Di dalam Al-Quran, kata tuflihu ini didahului dengan kata lan, yang merupakan kata menegasikan, sehingga diucapkan lan tuflihu, yang berarti kalian tidak akan bahagia. Kata ini disebutkan dalam Al-Quran hanya 1 ayat saja, yakni Quran surat Al-Kahfi ayat 20. Ayat tersebut mengisahkan tentang para pemuda Ashabul Kahfi yang dijadikannya mereka tertidur selama bertahun-tahun oleh Allah guna menghindarkan mereka dari pasukan penguasa raja yang sangatlah kejam. Apabila tak adanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya mereka takkan pernah bahagia selama-lamanya di dunia, terlebih di akhirat. Ini adalah penafsiran dari Wahbah Zuhair. Yang kelima yakni kata tuflihun. Lafaz tuflihun ini merupakan bentuk fi'il mudhari yang jamak. Dalam Al-Quran terdapat 11 ayat dalam 8 surat. 11 ayat tersebut lafaz tuflihun selalu diawali oleh lafaz la'allakum yang memiliki makna yakni sebuah alasan atau taraji, sebuah pengharapan dari kalimat sebelumnya. Maka apabila dipersatukan dengan berbunyi la'allakum tuflihun, dapat diartikan kalian berharap agar kalian beruntung atau bahagia. Seperti arti dalam Quran surat Al-Hajj ayat 77, mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar orang yang beriman agar ruku, sujud, menyembah Tuhanmu yakni Allah agar mendapatkan kemenangan. Maka At-Tabari mengemukakan penafsirannya, yakni ketika orang yang melaksanakan sholat dengan patuh kepada Allah, maka akan merasakan keberuntungan. Itulah sama halnya seseorang akan bahagia dan mendapatkan segala hal keinginannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata berikutnya, kata muflihun. Dalam Al-Quran, lafaz muflihun ini terdapat dalam 12 ayat di dalam 11 surat, yang lafaz muflihun ini diawali dengan ulaika. Dalam i'rabnya, kedudukannya sebagai mubtada. Contoh, pada Quran surat Al-Baqarah ayat 5 berbunyi ulaika humul muflihun, dengan arti mereka itulah orang-orang yang berbahagia. Maka Abu Hayyan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan mereka yang beruntung ialah orang yang memperoleh surga dan selamat dari siksa api neraka,
atau disebut di dalam kitabnya dengan fazu bi'al jannah wa naju minan nar. Terakhir, yakni kata muflihin. Dalam Al-Quran pun, ayat yang mengandung lafaz muflihin, yakni hanya satu ayat saja pada Quran Surat Al-Qasas ayat 67. Az-Zamakhsyari mengemukakan pendapatnya bahwa orang-orang yang musyrik menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapi mau bertaubat dan beriman juga melakukan amal soleh, maka orang tersebut akan mendapatkan kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian makna lafaz al-falah beserta derivasinya yang terkandung di dalam Al-Quran. Inilah yang menekankan bahwa kebahagiaan sejatinya dapat diperoleh melalui iman, amal soleh, takwa kepada Allah, serta berbuat baik kepada sesama. Sekian sahabat Qurani, sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.